Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Amira Ainun Maya dari UPTD-SDN 4 Angsal. Kali ini saya akan menyampaikan cerita dari Sumatera Barat yang berjudul Asal-usul nama Minangkabau. Di suatu negeri yang indah di Pulau Sumatera, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Dia mendidik seluruh pegawai istana untuk berlaku sopan santun dengan tidak membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin. Suatu hari datang seorang peternak kerbau dari berbatasan membawa berita penting yang harus dia sampaikan kepada Paduka Raja. Wahai anak muda, berita apakah yang kau bawa? Ampuni kelancangan hamba, Paduka Raja. Hamba ingin menyampaikan yang hamba lihat dan dengar di perbatasan. Waktu itu hamba sedang mencari rumput untuk kerbau-kerbau hamba. Lalu hamba melihat ada orang-orang yang sedang mempersiapkan diri untuk menyerang negeri kita. Benarkah yang kau dengar itu? Raja kaget. Benar, Paduka Raja, hamba sendiri yang menyusup ke tenda peristirahatan mereka dan mendengar berita itu. Raja pun mengumpulkan para penasehat kerajaan untuk merundingkan cara mengusir orang-orang yang ingin menguasai negeri mereka itu. Seorang penasehat yang ahli perang menyarankan, tidak perlu takut, Paduka Raja, kita punya pasukan terlatih untuk menghadapi mereka. Namun sang raja tidak suka peperangan, karena peperangan pasti memakan korban jiwa. Kebun-kebun akan terinjak kuda perang. Tanah pertanian akan terbengkalai. Hewan-hewan ternak akan mati kelaparan. Anak-anak dan orang-orang tua akan ketakutan. Sejak saat itu, raja tidak bisa tidur ataupun makan dengan enak lagi. Dia sering merenung di kamarnya, menatap negerinya lewat jendela besar istana. Keesokan harinya, seperti biasa, raja memandangi negerinya lewat jendela besar istana. Di kejauhan sana, dia melihat rakyatnya sedang berkumpul mengadakan adu kerbau. Di negeri mereka, adu kerbau adalah tradisi turun-temurun. Terlintaslah ide di kepala sang raja. Beberapa hari kemudian, pasukan dari negeri seberang pun datang. Secara terang-terangan mereka mengatakan hendak menguasai negeri mereka. Jika kau tidak bersedia menyerahkan negerimu, maka kami akan merebutnya dengan paksa. Wahai tamu tak diundang, negeri ini adalah negeri yang damai. Kami tidak suka berperang. Jika kau menginginkan negeri ini, maka kau harus memenuhi syaratku. Syarat apa yang kau maksud? Kita adakan adu kerbau. Jika kerbaumu menang, kau boleh kuasai negeri ini. Tapi jika kerbaumu kalah, kau dan seluruh pasukan harus pergi dari negeri kami. Baiklah, itu saja syaratmu. Beberapa hari kemudian, mata-mata sang raja melapor. Ampuni kelancangan hamba, Paduka Raja. Hamba membawa kabar yang kurang baik. Hamba telah menyusup untuk mengetahui kerbau lawan. Bagaimana kerbau lawan kita? Kerbau betina itu besar sekali, Paduka Raja. Kurasa kerbau-kerbau lain pun akan takut melihatnya. Tanduknya saja ber1 meter. Namun
raja tidak tampak khawatir. Sang raja menitahkan kepada pemuda peternak kerbau, "Siapkanlah kerbau kita." Saat penentuan pun tiba, rakyat di negeri itu berkumpul di halaman istana yang luas. Pasukan dari negeri seberang pun telah datang. "Inilah kerbau kami," kata pemimpin pasukan lawan membanggakan kerbaunya. "Tidak ada kerbau yang lebih besar daripada kerbau miliknya. Paduka, di manakah kerbaumu?" "Pemuda, bawa kerbau kita kemari." Tak lama kemudian, pemuda itu membawa kerbau dengan seutas tali. Kerbau itu kecil dan tampak lesu. Matanya yang kecil menyorotkan tatapan lembut, sama sekali tak menakutkan. Tentu saja karena dia masih anak kerbau, bukan kerbau dewasa yang kuat. Rakyat terperangah. Mereka tak habis pikir mengapa raja mereka memilih kerbau itu. Padahal di negeri mereka banyak kerbau besar. Rakyat pun rela memberikan kerbau terbesarnya jika raja yang memintanya. "Hahaha, paduka raja, kau ingin menyuruh anak ini mengembala?" "Tidak, ini kerbau aduan kami." "Jangan tertawa dulu, kita mulai saja pertandingannya. Kita buktikan siapa yang berhak menguasai negeri ini." "Baiklah, kami juga sudah tidak sabar menguasai negerimu." Penonton adu kerbau itu pun membuat lingkaran di sekeliling arena aduan. Seorang penjaga kerbau pun melepaskan tali kerbau lawan. Kerbau besar itu langsung berlari dengan gesit ke tengah lapangan. Kerbau itu besar sekali. Mukanya saja terlihat sangat garang. Dan dia juga sudah siap menghabisi lawannya dengan tanduknya yang runcing. Saat itulah pertama kalinya kerbau kecil melihat kerbau besar. Dia langsung meronta-ronta dari tali kekangnya. Matanya yang kecil langsung bersinar senang. Ketika tali dilepas, kerbau kecil langsung berlari mendekati kerbau besar. Dia langsung menyusup ke bawah perut kerbau besar. Dan ternyata kerbau kecil menyusul seperti anak menyusu pada induknya. Tak lama kemudian, darah menetes dari perut kerbau besar. Rakyat pun kaget. Mereka melihat lebih cermat. Ternyata di tanduk kerbau kecil telah dipasang belati yang sangat tajam. Jadi saat kerbau kecil menyusu, belati itu menusuk-nusuk perut kerbau besar. Dan kerbau besar pun terluka dan ambruk. Rakyat pun bersorak gembira karena kerbau kecil mereka menang. Sang raja pun menitahkan pengawal untuk mengambil kedua tanduk kerbau besar. Sebelah tanduk kerbau besar diberikan kepada pihak lawan sebagai tanda kekalahan mereka. Dan yang sebelahnya lagi diberikan kepada rakyat itu sebagai tanda kemenangan mereka. Mulai saat ini, ku beri nama negeri ini Minangkabau. Dalam bahasa setempat, kata Minangkabau diambil dari kata Minang yang berarti menang, dan kabau yang berarti kerbau. Jadi kerbau yang menang. Rakyat di negeri itu pun membuat rumah mereka menyerupai tanduk kerbau, dan pakaian adat wanitanya pun memiliki tutup kepala menyerupai tanduk kerbau. Dan tanduk kerbau yang mencapai 1 meter itu masih mereka simpan. Nah, pesan moral dari cerita ini adalah kekuatan bisa
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.